Haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan hati kami Tuhan. Tenangkan jiwa kami. Segarkan pikiran kami kembali menjadi jernih kembali. Segala yang ada di hati. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan keraguan-raguan, kebingungan. Biar itu boleh dihilangkan. Karena firman-Mu Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang menyegarkan jiwa kami. Membangun hati kami. Membersihkan pikiran kami. Hati kami adalah tempat-Mu Tuhan. Biar hari ini teduhlah hatiku. Tenanglah jiwaku. Karena Allah selalu berserta aku. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau mengurapi kami semua di tempat ini. Supaya kasih kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Menjelang akhir zaman di mana semua akan berakhir. Api itu menyala. Ada yang hampir padam. Tapi yang kami hari ini Tuhan, kami ingin belajar. Supaya api yang masih ada yang tidak padam. Biar itu pelita kami diisi minyak oleh Engkau. Oleh Roh-Mu dan oleh firman Allah. Supaya minyak itu penuh dan api itu tidak akan padam. Karena di akhir zaman Tuhan, orang mendengar suara-Mu. Mereka membawa pelita, mereka bangun. Tapi ada yang hampir habis minyaknya. Sehingga ketika mereka mencari minyak dan kembali, pintu sudah tertutup. Padahal pelitanya nyala, ada di tangannya. Mendengar kedatangan-Mu, hanya minyaknya yang kurang. Hari ini kami ingin mengisi hati kami. Dan isilah oleh minyak-Mu. Sebagaimana Tuhan, bahwa Engkau selalu memberi kepada kami terus menerus firman-Mu. Supaya api itu tetap menyala. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan, kesehatan. Begitu banyak rintangan yang terjadi di akhir zaman. Tapi kami selalu melihat sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami. Dan kami yakin 10 tahun lagi, walaupun kami harus melewati banyak hal yang kami tidak tahu, itu akan tetap terlewati. Terima kasih Bapa, Kau berikan kekuatan, pemulihan, kesegaran, kesembuhan karena kasih-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Mari saudara, kita akan baca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Ya silakan duduk. Terima kasih saudara. Kenapa saya katakan kita perlu belajar karakter Kristus? Hari-hari terakhir ini Tuhan ingatkan kepada saya. 3 minggu berturut-turut setelah Revival Rally dari Korea, kita berapi-api. Tuhan jelas mengajar kepada saya, ada yang belum diajar, ada yang dilupakan oleh gereja,
ada yang tidak diperhatikan oleh umat Tuhan, yaitu minyak yang dalam pelita. Itu tidak pernah disinggung dan tidak pernah diisi. Kerap kali kita juga berkata pelita itu menyala. Memang betul menyala. Tapi kalau minyak itu habis, pelita itu akan padam. Mungkin pelita kita masih belum padam. Firman Tuhan berkata di Matius 25, tidak usah dibacakan. Ada 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Mereka membawa pelita dan minyaknya. Karena menunggu lama mempelai pria tidak datang, tertidurlah mereka. Waktu mereka tertidur, ada suara berkata, mempelai laki-laki datang. Mereka dua-dua kelompok ini bangun. Begitu bangun, yang 5 garis bodoh melihat pelita masih nyala. Tapi minyaknya hampir habis. Dia datang kepada kelompok, yaitu satunya 5 garis bijaksana. Berkata, berilah aku minyak. Kata yang bijaksana, tidak. Kalau aku berikan kepada kamu, nanti kita juga habis. Masalahnya mereka tidak tahu 1 jam atau setengah jam kemudian Tuhan datang. Oleh karena itu kamu cepat cari minyak. Yang 5 garis bodoh ini cari minyak. Begitu kembali pintu tertutup. Pintu tertutup. Bukan karena pelitanya tidak nyala. Mungkin dia aktif di gereja. Dia melayani dan punya banyak hal. Hanya minyaknya tinggal sedikit. Hari ini dan mulai minggu-minggu lalu Tuhan ajarkan dan kita belajar di gereja ini. Ayo selama sebulan ini dan 2 bulan ini kita isi minyak terus. Bukan api-api sudah menyala. Minyak ini perlu, kalau minyaknya lebih banyak, api itu pasti akan lebih kencang juga. Asal apinya jangan padam dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini sedang bicara tentang minyak. Salah satu yang kita pandang di dalam minyak itu adalah karakter kita juga. Selain roh Allah, firman Allah, karakter. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada Pentakosta? Roh Kudus sangat berperanan, sangat banyak sekali. Terutama juga memberikan buah roh, mengubah manusia menjadi manusia baru. Bukan hanya itu, membuat orang menjadi percaya Yesus. Dan memerintahkan orang yang percaya Yesus. Dan menghasilkan karakter. Di luar itu tentunya ada. Ya, salah satunya itu memberikan karunia. Itu terlalu biasa. Tapi mengubah hidup itu butuh waktu. Kita bisa salah satu contoh karakter. Seandainya saudara, jangan saya. Ada satu teman di sini. Seorang pengkhotbah. Seorang pelayan Tuhan. 40 tahun aktif. Setiap kali ibadah datang pagi. Pulang malam. Tidak pernah absen. Orangnya bagus. Satu saja. Dia sombong. Apa yang terjadi? Tidak akan bisa diterima Tuhan. Hai hambaku yang sombong. Itu Tuhan juga katakan. Mungkin juga ada pendeta yang bagus, semua punya karunia. Melayani, minggu tetap datang, orangnya bersih, baik. Tapi kalau hari-hari biasa, malasnya minta ampun. Apa yang terjadi? Jarang baca firman. Cuma mungkin ya dan sebagainya. Kalau malas. Tuhan berkata, hai hambaku yang malas. Akhirnya pasti tahu. Gak bisa masuk surga. Kita juga melihat seorang pendeta yang bagus sekali. Punya karunia, punya semua. Baguslah. Saya kasih tahu. Kikir saja. Kikir. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Cukup. Karunia banyak, pelayanannya banyak. Ini perlunya karakter, makanya murah hati, belas kasihan, jangan dianggap remeh. Itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi yang jahat,
Walaupun dia pelayanannya bagus, karunia bagus, hatinya bagus. Tapi kalau jahat, dengan temannya jahat. Hei hambaku yang jahat. Ya pasti terusannya Tuhan tidak izinkan dia masuk surga. Itu cuma karakter. Saudara kan bertanya, loh Pak, ini rajin ke gereja Pak, anak ini Pak. Anak muda ini 3 kali di gereja, aktif, rajin. Kerajinan bukan waktu di gereja. Loh kalau kerja dia rajin Pak. Iya. Karena di gereja dilihat orang ada tugas, kerja itu ada pengawasannya. Apakah di rumah dia rajin juga? Enggak Pak. Berarti itu bukan karakter rajin. Kalau karakter di mana-mana itu terbawa. Saudara, banyak orang di gereja bagus, rajin, belum tentu itu karakter. Makanya karakter itu nempel. Orang yang ramah luar biasa. Customer service kita bentak-bentak, dia senyum. Tapi kalau di luar kerjaan minta ampun. Melebihi daripada orang yang bentak-bentak dia. Kenapa? Karakter. Lo kerjanya bagus, itu SOP. Oleh karena itu mari kita karakter Kristus itu jangan dibuat enteng. Itu paling harus kita fokuskan. Satu hari tahun 1998 ketika saya sudah pelayanan persekutuan, pelayanan ke desa-desa. Ada beberapa teman kami semua kurang lebih 14 atau berapa, tidak lebih banyak. Kita kumpul, kita ambil keputusan. Kita sudah persekutuan, kita sudah menjadi berkat gereja-gereja, keliling-keliling cari jiwa. Terus kita sudah pergi ke desa-desa. Satu, pengusaha ini yang paling susah. Yang perlu dilain pengusaha itu paling susah. Gereja laki-laki jarang. Itu zaman dulu. Laki-laki, kita harus menangkan imam ini. Ya, 14 orang kita berdoa. Waktu saya berdoa, saya melihat jujur, saya katakan jujur. Saya melihat teman saya yang saya doakan tuh, di sini ada apinya. Segini aja goyang. Mungkin warnanya agak beda-beda tipis, mungkin karena itu panas enggaknya saya enggak tahu. Cuma kurang lebih seperti itu, goyang. Saya waktu berdoa saya buka mata, saya terkejut. Kenapa saya buka mata kan mungkin saya mau tumpang tangan. Jadi saya enggak berani saudara. Ada api saya lihat terus saya berdoa. Dan apa yang terjadi? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kondisi keuangan kami dari 10 orang lebih itu jauh buruk sekali. Banknya itu sudah penuh, kartu kredit sudah penuh. Tapi disitulah kemudian kami melayani dengan air mata. Undang pengusaha di restoran. Kadang-kadang ada 3 kita panggil mereka di meja makan. Kita ngomong, kita urunan. Sampai tidak karuan. Tapi Tuhan itu, karena api itu bekerja, kita sampai hari ini kita nggak ngerti dari mana uang itu. Kita membuka chapter demi chapter. Sampai akhirnya ada di Belanda, Australia, seluruh Indonesia. 200 chapter persekutuan full gospel yang berapi-api. Sampai tahun 2003 kita tinggalkan dan inilah gereja juga. Sekarang pemimpin-pemimpin itu adalah mantan-mantan kita punya yang kita layani. Termasuk ada Pak Henry Ang itu mana. Itu dulu termasuknya. Tapi sebagian mereka sudah tidak di kita yang besar. Tapi saya ingin kasih tahu saudara. Ketika Pentakosta, Roh Tuhan itu turun kepada kita. Kita nggak usah bingung tentang karunia apa yang diberikan kepada kita. Tapi yang pasti kita inginkan itu. Yaitu kita boleh dipakai menjadi partnernya. Partner bukan cuma alat. Menjadi partner, menjadi sahabat karib. Mungkin kita tidak mampu, kita nggak ada. Kenapa saat itu kita nggak mampu? Tapi bisa melakukan sampai, itu restoran loh. Kalau kita ngundang orang 100 itu kita bayar 100 loh. Terus gak babak belur pokoknya kita. Gak tahu cara gimana. Itu menunjukkan kalau Allah itu bekerja di luar akal kita. Seakan-akan pintu yang tertutup itu terbuka semuanya.
Kita lihat dulu tema kita Roh Kudus dan minyak pelita. Roh Kudus dan minyak pelita. Apa yang dilakukan oleh Roh Allah itu? Roh Kudus, dia memberikan karunia, betul. Tapi ada satu karunia dari 9 itu. Pasal roh nubuatan semua. Ada satu dari 9 karunia itu. Yang diambil Tuhan, ditaruh satu tempat. Yang tidak bisa diganggu. Kalau yang lain-lainnya biasa. Nanti kita lihat itu di mana. Yaitu hikmat. Hikmat, roh hikmat. Ternyata suatu saat ketika saya mendapatkan melihat sebuah buku. Kitab yang tergantung di langit tanpa tali. Dan kemudian turun di depan saya, tersaji terbuka. Ada 10 kalimat. Salah satu kalimat itu adalah nama saya atau nama saudara yang percaya Tuhan Yesus namanya terdaftar. Ketika saya melihat kitab itu tutup kembali, otomatis naik lagi. Tidak ada tali. Di belakang saya itu panjang sekali, saya tidak bisa lihat ujungnya. Cuma baris satu-satu. Dan persis di belakang saya seorang bapak, saya berkata, "Bapak mau melihat?" "Iya." "Ayo," saya pegang. Abjad seperti indeks abjad. Ketika saya mau buka, nggak bisa. Kitab itu keluar, saudara. Menjadi batu di atas. Ada satu suara berkata, "Tidak ada seorang pun boleh melihat kitab kehidupan. Jikalau aku yang tidak memperlihatkannya." Kalau dia memperlihatkannya boleh. Hanya aku yang mengizinkan dia melihat. Jadi saya mempunyai satu kesempatan di luar semuanya. Yang Tuhan berikan. Dan ini menjadi pedoman kami semuanya. Biasanya kalau kita percaya Tuhan, oh ada kitab kehidupan, oh namaku terdaftar, kita akan lihat ternyata di luar prediksi kita. Makanya banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu kalau saya tidak bicara, saya akan dituntut oleh darah, oleh teman-teman kami semuanya. Mengapa tidak mau cerita? Teman-teman percaya tidak percaya itu adalah hakmu. Tapi hak saya, kewajiban saya harus bersaksi dengan benar. Kita lihat dulu kitab itu. Ternyata itu kitab kehidupan. Bukan untuk kesombongan saya. Tapi itu mengubah cara kita beribadah. Seperti itu. Kalau kita lihat yang di atas kosong, saya sama sekali tidak mengerti. Saya tidak boleh menafsirkan walaupun mungkin ada tafsiran. Mengapa kosong itu? Tapi yang pasti saya yang tahu itu 2 kalimat itu. Satu nama saya. Dan satu itu harus nempel di nama kita. Saya tidak sebutkan dulu. Dan yang sebelah kanan atas itu 7 kalimat. Dan yang di bawah itu 1 kalimat. Dan yang 7 kalimat itu saya akan bicara 1 saja. Saya sama Korea, saya sudah bicara 7. 3 itu belum kita bicara. Kita bicara tentang salah satu apa. Ternyata dari 7 itu salah satunya disebutkan roh hikmat. Tidak ada yang namanya nubuatan, ternyata enggak ada. Roh hikmat dari 9 karunia itu. Cuman 1 yang dipilih masuk ke tempat kitab kehidupan. Sehingga itulah yang perlu. Kenapa saya katakan roh hikmat? Yang saya lihat seperti itu. Kita lihat dulu pelan-pelan ada 4 ayat. Kita tidak uraikan semua tentang hikmat. Tapi kita akan mengambil peranan Roh Kudus. Selain memberikan kepada kita roh hikmat. Kita lihat dulu. Wahyu 3 ayat 5.
Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di depan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dia akan mengaku namanya siapa ini. Seandainya kita namanya itu Yemima. Yemima katanya, kata Tuhan. Ini adalah Yemima di hadapan Bapaknya. Dan semua malaikat miliar, ini Yemima. Mungkin begitu saudara. Kalau kita menang atas apa? Ya tadi malas dirubah rajin, sombong dirubah rendah hati, kekir dirubah murah hati. Orang yang ya itu kurang lebih itulah. Yang ketus menjadi ramah. Menang atas apa? Supaya kita ini menang atas segala pergumulan hidup kita. Mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, melawan ego kita. Pergumulan demi pergumulan itu selalu ada. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena siapa yang menang akan kuberikan pakaian putih. Dan namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Orang kalau sudah di dalam bisnis modal pelayanan, kalau sudah putus asa, berarti minyaknya sudah habis. Kalau minyaknya habis, apinya tinggal mau mati aja. Itu yang harus kita malam ya kita harus dengarkan sore ini. Tuhan sedang mengisi minyak itu di dalam hati kita. Kita keluar dari pintu ini minimal minyak itu bertambah. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar hal ini, tapi saya juga terkejut. Baru saya juga terbuka oleh Tuhan. Iya, kenapa kami gak pernah mikir? Waktunya Fengki, minyak itu harus diisi. Nah itu bicara tentang nama dihapus. Sehingga kenapa nama dihapus? Banyak orang berkata, gak usah percaya, tetap percaya. Selamat sih pasti selamat. Sudah. Ingat, nama itu bisa dihapus. Kenapa dihapus? Karena ada tadi 9 kalimat itu yang harus kita pelajarin. Salah satunya roh hikmat. Markus 6 ayat yang kedua. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, Tuhan atau Yesus. Dan berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Dari mana dia ini? Dari mana mujizat anak tukang kayu? Hikmat dari mana? Hikmat. Salomo seorang raja yang besar. Tuhan datang dalam sebuah mimpi bertanya, Salomo, kamu mau minta apa? Aku minta hikmat. Kamu tidak minta nyawa musuhmu? Tidak meminta kekayaan umur panjang? Aku minta hikmat untuk memimpin umatmu. Hikmat diberikan kepadamu. Tapi yang tidak engkau minta, kekayaan, kehormatan atau kemuliaan dan umur panjang seumurmu, tidak ada orang yang lebih kaya dan yang lebih pandai darimu. Kalau kita dapat hikmat, kekayaan yang tidak diminta itu mengekor semuanya. Kalau di gereja kita cari ini terus, kita kehilangan, makanya kita rusak di sini. Karena kita mungkin harusnya selamat, tapi kita di sini, iman kita larinya di sini. Iman kita bukan kepada dunia, tapi iman kita harus dibawa kepada Tuhan. Jangan diseret ke dunia. Nanti kita rugi Pak, nanti sepi Pak. Tunggu dulu. Kalau ada hikmat, kekayaan akan muncul. Kalau hikmat itu hilang, kekayaan itu hilang. Hikmat itu didapat yang tidak diminta dikasih. Untuk memperoleh hikmat, takut akan Allah. Untuk takut akan Allah harus ada kebenaran. Makanya Yesus berkata, akulah kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Firmanku adalah kebenaran.
Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, disitulah muncul yang namanya takut akan Allah. Takut akan Allah, muncul hikmat. Gak usah ngomong uang. Gak usah ngomong uang, itu akan disediakan. Sampai Yesaya itu ngomong begini. Aku kalau berjalan di depanmu, gunung-gunung akan kuratakan. Pintu-pintu gerbang tembaka akan kupecahkan. Palang-palang besi akan kupatahkan. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam, harta yang tersembunyi. Supaya engkau tahu dari terbit matahari sampai tenggelamnya itu, aku Tuhan tidak ada yang lain. Dan juga dikatakan, saudara, bahwa tidak ada yang lain. Itu hanya Tuhan. Supaya engkau mengetahuinya. Dan akulah yang menjadikan terang dan gelap. Aku yang menciptakan nasib bujur dan nasib malang. Itu Yesaya. 3 ayat itu. 14, 15, 16. Dan yang 16 berkata demikian. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan tembok-tembokmu ada di kelopak mataku. Artinya tembok, kalau saudara ada tembok itu perlindungan. Perlindungan kita ada di kelopak mata Tuhan, diawasi. Dan saudara tahu kita ditulis nama kita di tangannya. Kita biji mata Tuhan. Kalau biji mata Tuhan, kalau ada debu sedikit saja, kena, bersihkan. Kalau nggak dibersihkan nggak enak. Nah karena kita biji mata Tuhan, Senin sampai Sabtu pasti ada banyak debu. Datanglah ke gereja. Tuhan mau membersihkan matanya. Amin. Bukan yang lain. Ketika dibersihkan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ada seorang pemuda bawa istri anaknya, bawa orang tua keluarganya. Dia pergi ke satu tempat yang jauh, mengeluarkan biaya cukup besar. Dia naik ke satu tempat yang tinggi, yaitu tempat yang cukup mahal, dan dia mulai pemandangan. Ketika dia duduk di tempat tinggi, dia istirahat, tenang, duduk. Angin kencang, dia langsung lihat kena debu. Tidak tahu berapa biji debu. Dia bersihkan terus debunya. Selama 2 jam tidak bisa, matanya sampai merah. Akhirnya anak istri semuanya pulang, dia juga pulang sambil kabur-kabur. Sampai di tengah jalan baru ada toilet, baru dibersihkan. Dan dia berkata, semua foto bagus, waktu itu aku tidak bisa melihat. Yang indah pun tidak bisa terlihat. Hari ini kalau ada debu di mata Tuhan, yaitu kita ini, kita tidak akan pernah melihat keindahan, kasih kuasa Tuhan yang indah, yang luar biasa. Yang kita lihat keliling itu menakutkan, menipu kita, menjengkelkan. Hari ini sekeliling kita walaupun menjengkelkan, itu menjadi bagian, itu proses kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sesuatu yang indah yang harus kita kerjakan terus. Makanya Tuhan mau ngisi. Kita lihat dulu. Matius 12 ayat 41 dan 42. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Untuk mendengar hikmat Salomo. Seluruh dunia pergi ke Salomo. Mendengarkan hikmat Salomo. Dan memberikan kekayaan. Dan sesungguhnya yang ada di sini. Waktu itu Yesus berkata demikian. Itu lebih dari Salomo. Yang suka memberi hikmat. Bagi orang yang takut akan Allah. Jadi kita ayo mulai sebelum kita berakhir hidup kita. Kita lihat Ayub 28 ayat 18.
Nanti kita akan masuk ke poin kedua. Baik Giwang, baik Hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Jangan sampai imanmu diseret ke duniawi. Iman itu milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Maka ketika kau kembali kepada Tuhan, firman itu mencipta. Suatu hari, iblis datang, mencobai Tuhan. Sembahlah aku, maka ku serahkan semua ini kepadamu, ku berikan kepadamu. Kata Tuhan, enyalah engkau iblis. Hendaklah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan kau harus berbakti kepadanya. Apa yang saudara tangkap dua hal ini? Iblis menyuruh orang menyembah, dikasih insentif, kasih duit. Tapi Tuhan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan itu berbakti. Akhirnya gereja didatangi iblis. Nyembah Tuhan, iya. Nyembah, iya. Nyembah dong, kalau nyembah itu minta. Loh kenapa? Aku ngajar kalau orang nyembah aku tak kasih duit. Tak kasih semua. Kamu sama Tuhan minta dong. Jadi akhirnya gereja tanpa sadar menyembah Tuhan tetapi pakai pola pikir iblis. Padahal menyembah ibadah itu berbakti kepada Allah. Jadi akhirnya semua itu berhubungan dengan upah. Ya kita harus kikis pelan-pelan. Dan kemudian ku serahkan kepadamu. Mengapa Tuhan tidak mau? Ya jelas gak mau. Siapa mau jadi anak buahnya iblis? Tetapi saudara perhatikan. Kata Tuhan, apa yang kamu berikan? Dunia. Dalam hati Tuhan berkata, lu gak tahu. Di akhir zaman ini, bumi ini dunia itu lenyap. Aku ciptakan langit dan bumi baru. Setan tidak tahu. Maka kemudian Wahyu menulis, langit akan lenyap dan bumi lenyap. Tuhan akan menjadikan langit baru, bumi baru. Amin. Bagaimana setan mau memberikan barang yang akan dimusnahkan? Setan tidak tahu hal itu. Demikian juga kalau kita ini hanya tergantung kepada satu hal, kita tidak bisa nggak tergantung, kedua berbahaya. Sebab itu kita lihat hal yang kedua, ikhlas atau rela hati. Ikhlas atau rela hati. 3 minggu Tuhan ajar saya. Waduh betul. Saya bikin jadwal, saya bikin setelah Korea sama sibut. Tuhan kasih terus. Fengki minyak, Fengki isi minyak. Waktunya mengisi minyak. Terus minyak apa? Terus dikasih. Fengki rela hati ikhlas. Saya pikir apa rela hati ikhlas? Kalau kamu tidak pernah ikhlas, kalau kamu tidak rela hati, berarti kamu hitung-hitungan. Kalau kamu tidak rela hati, tidak ikhlas, kamu tidak akan menemukan damai. Dan tidak pernah bersyukur. Saya tanya kenapa? Saudara perhatikan aja. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita cari. Tapi kalau nggak nemu, ikhlaslah. Amin. Kalau saya nggak ketemu, saudara marah-marah terus gak ada guna. Yang sudah hilang tidak kembali, gak usah dipikirkan. Yang akan datang ini harus kita pikirkan. Keikhlasan itu perlu muncul. Bukan berarti pasti ketemu di ikhlas yang bukan begitu. Rugi, aduh rugi. Gak bisa apa-apa. Ikhlas. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan pegang sumpahnya. Walaupun rugi, dia tetap lakukan. Pegang sumpahnya. Gak gampang. Rugi. Ya sudahlah. Ikhlas. Kalau gak ikhlas gak bisa. Gak bisa mikir ke depan. Harus ikhlas. Itu kalau kita bicara rugi. Kalau orang-orang dulu pengusaha kan sama. Kalau rugi, kalau kita ngomong, sudah Pak, swak, tahu saudara swak ya? Kalau nggak ngerti ya bukan nama perempuan pokoknya itu.
Soal itu saya cincel lah, sudah hilang lah. Sudah buangan lah, sial lah. Soal itu saya pikir hilang. Itu pengusaha-pengusaha dulu, makanya orang tua itu hebat. Kalau papa saya, kalau saya semua dagang itu, gini gak bisa. Sudah kalau gak bisa, jangan pikir banyak. Soal. Maksudnya sudah forget it. Gitu. Kita gak boleh gantung terus. Mengampuni orang itu mesti rela hati. Jangan salah ngampuni, masih jengkel. Sudah diampuni, kurang ajar. Gak apa-apa. Jengkel, tapi betul-betul rela mengampuni. Menolong orang, betul-betul menolong. Membantu orang, membantu. Sudah ditolong, ternyata aku ditipu. Kurang ajar ini. Ya sudah berpikir, memang orang kurang ajar. Ya sudahlah, aku rela. Karena sudah berbuat baik, jangan diungkit lagi. Rela. Berbagi sama orang, Pak, saya ini berulang-ulang saudara. Tolong saya Pak, tolong. Tak kasihan, pikir sudah tua kasihan juga. Ya sudahlah. Tolong Pak, ATM saya. Itu tante-tante, ATM gak bisa. Saya juga takut, orang lain takut. Diam kan, tolong masukkan Pak, saya gak mau masukin. Setelah selesai saya masukin punya saya sendiri. Setelah saya mau ambil uang banyak. Saya jalan, dia bilang tolong, saya gak bisa nolong, saya kasih uang aja nih. Butuh berapa ngambil ATM? Monggo saya ambil sampai sebelah. Cik, itu bagus tuh orang itu murah hati, ambil aja. Masih minta tolong lagi. Tolong. Saya jalan gini, nanggung. Kenapa sih? Gitu. Saya punya anak tertinggal gini, mungkin mau beli tiket. Kurang duit, kasih lagi. Tinggal pergi. Tahu-tahu ini bohong orang ini. Masa saya gemes tak pikir lagi, saudara. Ya sudah rela lah, anggap aja dia memang butuh makan. Dulu kalau mama saya, kalau kita punya anak, terus dia bisa makan, ya bisa nipu juga kadang-kadang. Sudahlah rela hidup itu. Datang di gereja itu juga rela hati, melayani juga rela hati. Ibadah juga rela hati, banyak orang sudah melayani 10 tahun. Aku melayani 10 tahun loh, kok gini aja sih. Malah sepedaku hilang, kukuku ini hilang separuh gitu. Ada aja saudara. Malah ini, malah itu. Malah aku diturunkan pegawai, jadi pegawai biasa. Loh, kamu ke gereja itu harus rela. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Di gereja tuh rela. Ini mukanya kok gak rela semua ini, gimana ini? Rela lah saudara. Ini ngomongnya kenceng-kencengan. Pokoknya rela, saya gak bisa ngomong. Memberi persembahan juga rela. Ada orang dititipin mamanya. Nak, ini nanti kamu kasih persembahan. Ini ya. Berapa mak? 100.000. Persembahan ya. Oh ya, ini nanti. Jangan lupa. Ini nanti buat uang mukanya handphone. Titip sebelah sini. Berapa? 1.500.000. Kantongin. Dia keluar. Kasih persembahan. Keliru. Yang DP-nya handphone masuk. Mamanya bilang ayo ke handphone. Iya. Loh, mana? Loh ini mah. Loh ini persembahan. Loh keliru. Mamanya datang. Maaf Pak Pendeta, ketukar. Ya pendeta tetap kembalikan juga. Memang namanya salah. Gitu saudara. Gitu. Ya enggak mungkin, enggak bisa sih. Enggak boleh ngapain juga. Ya sama-sama rela lah. Gitu. Ya memang kadang-kadang seperti itu terjadi juga. Apalagi kalau masuk gitu, loh kelebihan, tunggu. Plak lagi. Sudah enggak usah, hidup itu mesti rela. Kalau enggak rela hidup itu susah, benar. Saya Tuhan ngomong, Pak Fengki rela. Apapun yang Tuhan, temanmu gak lakukan, bukan tugasmu. Tapi dia kalau enggak bisa, enggak usah ngamuk. Cuma lihat-lihat sebentar, rela kamu lakukan. Hidup sampai damai tidur. Makan nasi pecel rasa stik. Pusing. Betul saudara? Coba rasakan itu. Tetap rasa kacang gak bisa hilang juga. Nah kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 22. Tapi saya senang mengajar begini. Karena ini hal yang Tuhan mau ajarkan saya baru. Dan ini yang saya kembangkan terus ini sudah 2 minggu. Sudah berapa banyak hal kita lakukan. Ibrani 10:22, cuma ayatnya banyak, memang saya bagi-bagi ayatnya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas.
dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni itu minyaknya ditambah ke sana. Amin. Minyak. Apa saudara? Minyak. Ingat minyak. Tuhan sedang isi. Tapi jangan cuma kata-kata minyak kok. Firman. Kebenaran. Kalau enggak gitu saudara cuma ingat minyak repot. Kenapa? Nanti suatu hari itu ada satu contoh. Ada orang itu jual minyak zaman dulu pekulan. Di kampung saya minyak itu. Suatu hari saudara dia keluar kampung ditabrak mobil. Dar saudara. Orang-orang kampung langsung tanya ada apa. Dia langsung berkata ada apa? Nyebut mbak nyebut. Minyak. Terus mati saudara. Pikirannya cuma minyak. Maksud saya ini bukan bicara minyak. Pikiran kita itu harus diisi firman Allah. Amin. Ayo diisi air kehidupan itu. Jangan sampai salah. Wahyu 3 ayat 19. Ini masih poin kedua. Kita ada 7 poin. Masih ada 90 ayat ini. Wah itu ketawa gak ikhlas itu. Saya tahu lah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasih, ya ku tegur. Dan ku hajar. Bayangi, ngeri ya Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kok jadi masalah terus ya? Kamu pemenang harus menang dong. Kok Tuhan izinkan terus? Rela nak. Betul gak saudara? Kalau gak rela menggerutu terus. Ada banyak hal yang kita harus pikirkan. Kita lihat salah satu ini. Yaitu Markus 14 ayat 3 dan 7. Baru kita akan masuk ke poin terakhir. Amin, itu pasti rela. Karena terakhir. Kita lihat Markus 14 ayat 3 dan 7. Itu tentang janda miskin memberi persembahan. Itu kita potong, kita langsung di sini aja. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ini perempuan nyimpen mulai gadis. Dia kerja itu setiap kali kerja dikasih minyak sedikit, minyak wangi. Zaman dulu gak ada seperti itu, celengannya dia. Tabungannya. Dan kemudian suatu hari dia penuh untuk modal pernikahan. Beli rumah apa enggak. Ketika dia dijamah oleh Tuhan. Dan suatu hari Tuhan di situ. Dia ambil minyak yang dikumpulkan sekian tahun. Dia pecahkan. Dan kemudian dirawat kepada Tuhan. Saudara. Tuhan tidak melarang. Kalau saya dikasih gitu, jangan. Loh kenapa saudara? Soalnya aku gak bisa ganti. Betul saudara? Kamu buang harga ini buat apa untuk saya? Tapi kalau Tuhan dibiarin. Loh Tuhan mahal Tuhan. Karena dia bisa mengganti 10 kali lipat kalau perlu. Amin. Kalau kita gak perlu seperti itu. Karena kita gak bisa mampu ganti. Kalau kau berbuat sesuatu kepada Tuhan dengan hebat. Tuhan bisa lebih ganti. Kalau kau berbuat sesuatu kepada saya hebat. Jangan harap bisa saya ganti. Sama-sama susah soalnya saudara. Gak bisa. Makanya Tuhan gak marah. Dia pecahin. Soal pecahin begitu. Orang mengapa yang mahal? Tuhan gak mau jawab. Diemin. Apa yang terjadi? Suatu hari saudaranya yang bernama Lazarus mati. Tuhan datang. Dan membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari. Minyak narwastu tidak bisa membangkitkan orang mati. Berapapun harga uang itu, Lazarus tidak mungkin bisa dibangkitkan. Apa artinya minyak sebesar itu dengan nyawa seseorang? Saya di Botanical Garden. Saya waktu jalan, ketemu konglomerat sudah mati meninggal. Dulu gagah, pengawalnya 4, jalannya pelan-pelan. Tapi siapa ini? Bapak itu. Senyum. Olahraganya cuma gini-gini saudara. Dan untungnya apa bisa olahraga gini?
Jalan pelan-pelan. Orang di sebelah saya bilang, itu orang punya ini, orang nomor 2 kaya. Saya nomor 2 loh, nomor 3-nya saya. Jangan tanya nomor 3-nya, nomor 2 kaya juga. Kayak iya Pak, dia ngomong, kalau uangku separuh pun hilang, berapa banyak? Asal aku bisa muda 10 tahun lagi aja, aku mau. Bayangin, uangnya berapa banyak, hilang separuh. Cuma nambah 10 tahun dulu dia mau. Tak bisa. Minyak narwastu itu hal yang menjadi kebanggaanmu, yang menjadi berhala kita, yang lebih menghargai daripada Tuhan. Mungkin hobimu, mungkin apa yang kita tidak tahu, yang melebihi daripada harga Tuhanmu. Itu harus kau pecahkan kepada Tuhan Allahmu. Dan kau katakan, Tuhan lebih mahal dari semua yang ada di dunia ini. Walaupun aku mati menyerahkan waktuku, semuanya tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada aku. Yang ketiga terakhir, milik siapa? Roh Kudus akan membuat kita sadar bahwa kita menjadi milik Allah. Itu, kalau tidak, gak bisa. Galatia 5 ayat 24. Makanya harus kerelaan ikhlas. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, hawa nafsu dan segala keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging, hawa nafsu dan segala keinginannya. Milik. Oh, Pak, kau milik Kristus. Kami milik, tapi kami juga memiliki Kristus. Dari Matius sampai Petrus, tidak ada kata-kata kita memiliki Kristus. Setelah itu Yohanes baru berkata memiliki Kristus. Karena kata memiliki Kristus itu mempunyai arti bahwa itu kita menerima tawaran Tuhan. Kuserahkan nyawaku bagimu. Kuserahkan darahku untuk menebus dosamu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kita, lambang pemerintahan dan sebagainya. Makanya ketika Tuhan berkata, ini loh darahku, ini loh nyawaku, ini loh. Saudara, engkau terima bukan? Engkau terima, engkau memiliki toh. Kalau kita tidak menerima, tidak memiliki. Kalau kita sudah memiliki, keselamatan muncul. Ketika kita memiliki, darah Kristus masuk di hati kita. Semua dosa hilang semuanya. Karena dosa itu hilang, hati menjadi suci. Kristus masuk, bertakhta di hati kita. Dan kemudian hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga posisinya harus berubah. Tidak mungkin orang bisa, aku milik Kristus, kalau tidak memiliki terlebih dahulu. Ketika dia memiliki, menerima. Ketika memiliki, di situ dia langsung dimiliki oleh Tuhan. Itu rahasia besar. Kalau kita merasa memiliki, kita punya hak kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ini, dan kita mengatakan Tuhan, itu harta benda kita. Tetapi kalau kita milik Kristus, kita adalah harta Tuhan. Orang lihat kita, lihat kemuliaan Allah. Amin. Dan kita tidak punya hak. Itu Tuhan semuanya. Makanya milik Kristus. Kita lihat dulu Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan sejak perjanjian lama. Selalu dikatakan miliknya. Makanya kalau Yohanes berkata, dia datang kepada kepunyakannya. Tapi kepunyakannya tidak mengenalnya. Dia datang kepada ciptaannya. Tapi ciptaannya menolak dia. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12 itu. Itu memang betul saudara. Tapi saya enggak. Satu hari di jemaat kita ada yang meninggal 2 minggu lalu. Orangnya baik sekali, tidak pernah dari bandar judi, bertobat, hilang semuanya. Susah tambahan. Pelayanan 3 kali pagi sampai malam, tidak pernah mengeluh. Orangnya baik, bekas orang kaya. Tanpa susah, tapi tetap senyum. Meninggal kita nangis semuanya. Pas saya di sana. Semua anak pendetanya juga nangis. Kalau kita nangis, waduh nanti tidak punya iman. Jadi mesti nahan, saudara. Saya berkata, ibu, anak-anaknya. Saya berkata, sedih, saya sedih. Tidak ada yang gak sedih. Orang kehilangan itu sedih, pasti. Kadang enggak. Tapi harus ikhlas. Dia bingung, ikhlas gimana? Karena kita kehilangan, dia kembali kepada pemiliknya. Yang berat itu pemiliknya. Suatu hari ibu, saya katakan, kita itu juga miliknya. Akan kembali kepada pemiliknya. Cuma gak bisa rame-rame. Mau janjian gak bisa kecuali bunuh diri. Jadi gak bisa. Jadi kita mesti rela walaupun sedih air mata. Kita akan berjumpa kemudian sedih susah. Tetap kita harus rela. Karena dia kembali kepada pemiliknya. Itulah satu kebenaran kita. Seperti itu. Yesaya 45 ayat 2, 3 dan 7 tadi sudah saya bacakan. Tapi saya ingin membaca kembali. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gonong-gonong. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan mematahkan palang-palang besi. Kita punya masalah banyak. Kalau Tuhan di depan bukan di belakang kita, gunung diratakan. Pintu-pintu yang gak kelihatan akan dibuka. Palang pintu dihilangkan. Simpson itu bisa membawa pintu gerbang 2 naik ke bukit kekuatan Allah. Bukan hanya itu, ketika di depan pecahkan semua pintu, gunung diratakan. Apa yang muncul? Berkat tersembunyi. Harta yang tersembunyi, terpendam diberikan kepada kita. Ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Langsung lompat ayat 7. Kenapa demikian Tuhan? Kenapa demikian? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan membuat semuanya itu. Itulah semua kebenaran. Satu ayat yang mungkin saya anggap yang terakhir. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita harus memiliki dulu. Setelah kita memiliki, menjadi milik Kristus. Kalau kita tidak pernah memiliki, gak mungkin jadi milik Kristus. Sederhana. Kita memiliki, menerima untuk dikembalikan kepada Dia. Kita ada di tangan Dia. Semua miliknya Dia. Ini kalau miliknya, saya mau tanya. Tuhan mau kasih jabatan pendeta, kasih jabatan pelayanan, kasih jabatan direktur. Dapat. Tetap diberi Tuhan orang ini, tapi orang ini milik Tuhan. Kembali ke Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Beri dia kepandaian, dia beri hikmat untuk kemuliaan Tuhan. Beri dia kekayaan, beri dia berkat untuk kekayaan, untuk Tuhan. Dia beri apa semua untuk sini. Makanya minyak naros itu dibuang untuk Tuhan. Saudara perhatikan ini. Ketika ini milik Tuhan. Kita sekarang pecahkan menjadi satu problem yang terjadi di gereja. Dan kita tidak bisa memecahkannya. Kita lihat ini. Kemudian orang diberi orang ini. Diberi karunia kesembuhan, mujizat, mengusir setan, bernubuat. Dia diberi bukan? Diberi. Suatu hari. Dia berkata, Tuhan,
Aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Hanyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Loh, kenapa kan Tuhan kasih aku? Iya, kamu saya kasih, tapi kamu kan milikku. Aku kasih kamu berarti itu milikku. Harus untuk kemuliaanku, bukan kemuliaanmu. Padahal dia melayani, Bapak Ibu. Kurang apa orang ini? Ingat, kita hebat sekalipun jadi pendeta, punya karunia pelayanan, tidak pernah absen, sungguh-sungguh murni. Satu saja, kalau gigir gak masuk surga. Satu saja. Pelayananmu hebat sekali, punya karunia, hidupnya baik, sombong aja sulit masuk surga. Tapi semua orang bisa, karena Kristus akan masuk kepada kita. Kalau sudah miliknya, gak ada satupun yang bisa mengambilnya. Makanya Roh Kudus itu mematerialkan kita menjadi milik Kristus. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Ingat hari ini, peranan Roh Kudus memberikan kepada kita roh hikmat. Tanpa hikmat, kita akan kehilangan semuanya. Salomo mendapatkan hikmat, maka yang tidak diminta diberikan oleh Tuhan. Sebab itu kalau kita mau melihat hari ini, banyak orang imannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Sebab itu minyaknya tidak pernah penuh, apinya tetap berkobar. Minyak mereka lupa diisi. Dan kita lupa untuk belajar rela hati. Untuk suka rela, mengampuni, melayani. Karena kita itu milik Tuhan, semua barang titipan yang akan kembali kepada Tuhan. Mari kita pujikan refnya ini. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Benar Tuhan. Ku hidup karenamu. Benar Tuhan. Dan hanya untukmu. Yesus, angkat aku tangan. percaya. Haleluya. Angkat Yesus, aku ini pengakuan kami Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Amin. selamanya. Di tanganmu ini janjiku. Dan hidupku untuk Kau mengatur jalan hidupku. Ku milikmu selamanya. Yesus, aku
percaya. Percayakah saudara? Yesus aku Kalau kau percaya, iblis pun percaya. Sebab itu percaya kita hidup karena harus mengembalikan iman ini kepada Dia. hanya Kalau kita percaya, kita serahkan hidup kita kepadanya. Di depan kita masih begitu banyak gunung. Di depan kita begitu banyak pintu-pintu tembakau, palang-palang besi. Tuhan ingin berjalan di depan untuk menghancurkannya. Sehingga kita menerima berkat tersembunyi dan memberikan kepada kita nasib muncul. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kau keluar dari tempat ini, yakinkan dirimu kalau kau milik Allah. Sebelum kau melangkahkan kakimu keluar, izinkan Allah mengisi minyak itu kembali dalam hidupmu. Sebelum kau melangkahkan kaki keluar, berilah hatimu kerelaan dan ikhlas. Jangan hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Karena kita milik Dia. Tidak satupun orang yang tidak kembali kepada pemiliknya. Langit dan bumi ini milik Tuhan. Suatu hari lenyap. Dia akan memberikan langit dan bumi baru. Sebab itu, apa yang sudah hilang dan yang tidak bisa kembali, ikhlas. Apa yang sudah tidak bisa, kita ambil ikhlas. Kita lihat sesuatu yang disiapkan Tuhan. Kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada rela hati di dalam melayani Tuhan apapun juga, hidup kita tidak ada damai. 90% lebih orang Kristen, dia tidak pernah dapat damai walaupun ada damai. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Yesus aku percaya. Katakan lebih kencang lagi. Ku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Yesus aku Glory, glory, glory. Tuhan jama isi kami, isi. Yesus aku Isi dengan minyak itu, isi dengan minyak. ku hidup karenamu, Glory, haleluya, dan hanya untukmu. Yesus. Aku percaya, Yesus aku milikmu, Terima kasih Tuhan. karenamu, dan hanya untukmu. Yesus aku Yesus aku percaya, ini kata-kata Yesus aku milikmu, ini pengakuanmu. ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Selamanya ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu. Hanya untukmu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita duduk sejenak. Tuhan sedang mengisi minyak itu kembali. Minyak itu mulai penuh.
kita sadar hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Aku tidak punya, aku miliknya Allah. Semua apa yang Tuhan berikan padaku itu milikmu untuk kemuliaan. Ampuni kami semua yang di dunia ini. Tuhan, kerap kali kami tidak rela melayani. Kami tidak ikhlas untuk beribadah. Hari ini kami ikhlas dan rela. Baik mengampuni, menolong, membantu orang, melayani ibadah, memberi persembahan, mengampuni dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua supaya kami menjadi berkat dan hidup berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja blessing in the spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur diakonia. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan kami, keluarga kesehatan kami, sampai kepada anak cucu kami, iman kami semuanya. Dan kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi keker, hitung-hitungan, sombong, sibuk. Dan kita lupa akan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menjadikan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Dengan minyak yang penuh. Dan akan menyucikan, menguduskan kita semua. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa. Yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati.